Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dengan saya di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Pada pertemuan yang ketiga ini untuk kelas 11 ada beberapa materi yang kita melanjutkan pada pertemuan yang kedua kemarin, yaitu sebelum ke materi hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama kita akan memahami pengertian suite, kemudian peran penting suite, yang ketiga memahami fungsi suite itu sendiri, yang keempat memahami cara kerja suite, kemudian yang kelima mengenal jenis-jenis suite. Nah, kita langsung saja ke materi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, materi, rangkuman, dan tugas. Nanti simak baik-baik tugasnya seperti apa. Di akhir materi ini nanti akan disampaikan. Oke, kita ke materi. Itu yang pertama, memahami pengertian suite. Apa sih pengertian suite itu? Nah, untuk pengertian suite itu sendiri ada beberapa pendapat. Saya ambil dua. Pendapat yang pertama, suite itu merupakan komponen jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa saling bertukar paket data, berkomunikasi, menerima data, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat lainnya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian untuk pendapat yang kedua, suite itu merupakan sebuah jenis komponen pada jaringan komputer yang dipergunakan untuk menghubungkan beberapa hub untuk membentuk jaringan komputer lebih besar serta memerlukan bandwidth yang cukup besar. Jadi dari dua pendapat ini yang berbeda hanya objek yang digunakan. Ya, yang pendapat pertama itu menggunakan komputer yang saling terkoneksi, saling bertukar paket satu sama lain. Sedangkan yang pendapat yang kedua itu hanya menghubungkan beberapa hub sehingga membentuk sebuah jaringan yang besar. Nah, adapun antara hub sama suite ini itu sangat berbeda. Suite jika dibandingkan dengan hub itu lebih baik suite dibandingkan hub. Karena apa? Karena lebih terarah, karena lebih efisien dan langsung menyasar alamat yang dituju untuk pertukaran data maupun memproses dan mengirim data. Selain itu, suite juga mampu mendeteksi tujuan data yang mau dikirim sehingga tidak terjadi tabrakan ketika pengiriman data tersebut. Ya, itu pengertian suite itu sendiri. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama, komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer agar bisa bertukar paket data untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, komponen atau jenis komponen jaringan komputer yang dipergunakan untuk menghubungkan beberapa hub sehingga menjadi jaringan komputer yang lebih besar serta memerlukan bandwidth yang cukup besar juga. Itu pengertian suite. Kemudian yang kedua, peran penting. Jadi tadi kita jelas ya untuk pengertiannya, perannya apa di kita suite itu. Nah, seiring berkembangannya zaman dan teknologi sekarang, yang menjadikan penggunaan suite itu semakin meningkat, sebab semakin banyak yang
mengerti, memahami apa itu switch dan tujuan penggunaannya. Jadi untuk sekarang banyak yang mengerti switch itu apa, tujuan penggunaannya buat apa, sehingga sangat meningkat dalam penggunaan switch itu sendiri. Adapun beberapa tujuan menggunakan switch, ya, antara lain mengurangi beban kerja di masing-masing PC host sehingga akan ringan kerjanya. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan kinerja pada jaringan. Jadi ketika kita memasang switch, jaringan itu lebih ringan dalam bekerja. Yang ketiga itu jaringan yang memakai switch akan mempunyai lebih benturan frame yang lebih kecil, sebab adanya switch menjadikan collision domain pada setiap koneksi. Jadi ketika switch ini dipasang akan mengakibatkan benturan frame yang lebih kecil, karena apa? Sudah disetting, sudah dikonfigurasi sesuai apa yang diinginkan, sehingga benturan-benturan ini diminimalisir. Walaupun tidak kemungkinan itu ada, tapi sudah diseminimalisir mungkin. Yang keempat, switch ini bisa dihubungkan dengan workstation secara langsung. Jadi bisa langsung ke workstationnya, bisa langsung ke terminalnya, tidak perlu perangkat yang lain. Itu peran penting switch di kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah peran penting switch, fungsinya apa sih switch? Ya, ini di materi ini fungsinya apa switch? Di sini ada beberapa fungsi yang perlu kita ketahui. Nah, secara umum switch itu berfungsi sebagai konsentrator atau sentral data, di mana di situ masuk keluar data atau masuk data kemudian dikirimkan sesuai dengan alamat yang dituju, menerima data kemudian kirimkan lagi ke alamat yang dituju, dan lain sebagainya. Seperti itu fungsi secara umum. Adapun secara khusus ada 3. Yang pertama looping avoidance, yang kedua meneruskan data frame, yang ketiga address learning. Jadi yang pertama ini looping. Di sini dijelaskan looping merupakan perputaran data yang terjadi di port switch saja. Jadi looping itu data itu muter di dalam switch, tidak kemana-mana, sehingga data mengambang, tidak tahu tujuannya semana. Nah, ketika menggunakan switch ini, di mana switch bisa dipakai untuk mencegah terjadinya looping ketika menerima data yang tidak diketahui tujuannya. Kemudian data yang diterima akan diteruskan ke IP address tujuan melalui pemblokan di salah satu port yang terhubung dengan perangkat lainnya. Jadi si switch ini mencegah adanya looping, mencegah adanya data yang dikirimkan tanpa adanya tujuannya. Nanti si switch ini akan memblok satu port, ya, yang terhubung untuk meneruskannya. Kemudian yang kedua, meneruskan data frame. Nah, switch juga digunakan untuk menyaring dan meneruskan data frame ke alamat yang sedang dituju. Jadi selain mengirimkan ke alamat tujuan, si switch ini juga menyaring. Selain mengirimkan data ke alamat tujuan, penerusan data frame juga akan dilanjutkan ke alamat MAC dan port tertentu. Hal ini dapat mengurangi adanya peristiwa tabrakan saat proses pengiriman data. Jadi si switch ini selain, ya, meneruskan data ke alamat yang dituju, si switch ini dia juga mengirimkan ke alamat MAC dan port tertentu. Hal ini untuk mencegah adanya tabrakan dalam proses pengiriman data. Kemudian yang ketiga, address learning, ya.
Address lining sendiri berfungsi mencatat MAC address antar perangkat jaringan yang sedang terhubung. Jadi fungsinya untuk mencatat MAC address dari komputer-komputer yang saling terhubung saat switch sedang menerima data, maka switch juga melakukan pencatatan address dari pengirim sekaligus mempelajari kemana arah data tersebut akan dikirim. Jadi fungsi yang ketiga switch ini sebagai pencatat, jadi mencatat alamat MAC antar jaringan atau antar perangkat. Walaupun sedang proses menerima data, maka switch juga akan melakukan pencatatan dan mempelajari tujuan kemana data tersebut akan dikirimkan. Itu fungsi dari switch. Kemudian setelah fungsi, kita akan memahami cara kerjanya. Cara kerjanya seperti apa sih switch itu? Nah, di sini dijelaskan cara kerja switch itu berkaitan juga dengan cara berbicara tentang apa itu switch, berkaitan juga dengan cara kerja switch, dimana kemampuan switch lebih baik dibandingkan dengan hub, ya, itu lebih efisien, lebih tepat, lebih cepat. Pada penerapannya, switch akan menerima data yang dikirimkan perangkat lain yang sudah terkoneksi tentunya, ya. Jadi si switch ini akan menerima data yang dikirimkan oleh perangkat lain yang sudah terkoneksi dengan switch itu sendiri. Kemudian switch akan mendeteksi serta mencocokkan alamat MAC address perangkat tujuan dengan data tabel yang dimiliki. Jadi si switch ini akan menerima kiriman data, kemudian mendeteksi, mencocokkan MAC address tujuannya dengan data tabel yang dimiliki oleh switch ini. Kalau sudah cocok, kemudian switch akan membuat logika koneksi dengan memakai port yang sudah terhubung dengan perangkat yang tertuju. Demikian data akan dikirim hanya bisa diterima oleh port tujuan. Jadi ketika sudah seperti itu, data hanya dapat diterima oleh port yang sudah ditentukan, sedangkan port-port yang lain itu tidak bisa menerima data tersebut. Cara kerja switch ini dapat mengurangi potensi adanya tabrakan data. Jadi si switch ini awalnya menerima data dari alat yang terhubung oleh switch itu sendiri, kemudian mempelajari MAC addressnya kemana atau mencocokkan data MAC addressnya dengan data tabel yang dimiliki. Setelah cocok, membuat koneksi dengan memakai port yang sudah terhubung dengan perangkat tujuan, sehingga hanya port yang dituju yang dikirimkan, port yang lainnya tidak. Cara kerja seperti ini agar tidak atau mengurangi potensi tabrakan dalam proses pengiriman data. Itu cara kerja switch, ya. Kita lanjut ke jenis yang terakhir, jenis switch, ya. Jenis switch juga ada beberapa, ada 4 kalau nggak salah. Antara lain unmanaged switch. Switch ini termasuk dalam kategori yang murah di antara jenis switch lainnya. Biasanya ini sering dipakai di kantor, di rumah. Kelebihannya itu lebih murah di harganya, juga dalam konfigurasinya yang mudah. Kemudian yang kedua, managed switch. Ini mempunyai kelebihan user interface-nya. Jadi kalau kita mengkonfigurasi itu tinggal klik, tidak seperti pakai terminal atau konsol.
Ya, jadi yang kedua, Match Suite ini dimudahkan dengan user interface-nya. Kemudian dalam mengkonfigurasi juga bisa menggunakan internet, jadi lebih canggih. Kemudian yang ketiga, jenisnya itu Smart Suite. Smart Suite ini sudah mengalami modifikasi karakteristik, yaitu berada di antara Unmanaged Suite dan Managed Suite. Namun untuk Smart Suite ini pengaturan dan konfigurasinya memanfaatkan teknologi web based. Jenis suite ini memiliki kelebihan berupa kemampuan pengaturan otomatis dan bisa diubah sesuai kebutuhan jaringan komputer. Jadi kelebihannya ini dia otomatisasi dalam konfigurasinya atau dalam pengaturannya, dan bisa diubah sesuai kebutuhan jaringan komputer. Yang keempat yaitu jenis suite interface managed suite. Jadi si suite ini sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jaringan sebagai pemonitor sekaligus konfigurasi. Hal ini konsep topologinya yang lebih kompleks dibandingkan jenis lain. Suite ini juga berbeda dengan jenis suite lainnya dari segi pengelolaan dan kemampuan pendukung perangkat. Biasanya hanya sekitar 4-8 port untuk perangkat Ethernetnya. Itu jenis-jenis suite. Jadi ada 4, ada unmanaged, kemudian ada managed, ada smart, ada enterprise managed suite. Oke, itu materi pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu tentang pengertian suite, peran penting suite, kemudian fungsi suite itu sendiri, cara kerja suite, dan jenis suite. Oke, itu materi yang dapat disampaikan pada pertemuan yang ketiga ini. Kemudian untuk rangkumannya, dari materi yang tadi disampaikan dari poin 1 sampai poin 5 dapat disimpulkan ya. Kini kita bisa mengetahui bahwa suite adalah sebuah jenis hardware pada jaringan komputer yang bermanfaat menghubungkan beberapa komputer dalam layar protokol jaringan. Kemudian komputer menjadi saling terhubung melalui kabel atau UTP yang memiliki pusat di suite. Jadi si suite ini merupakan pusatnya. Dengan adanya suite, maka beberapa komputer bisa saling terhubung dan bertukar data meski berada dalam jarak yang cukup jauh. Jadi walaupun jaraknya jauh, komputer ini saling terhubung, saling bertukar data. Nah, kemudian selanjutnya, suite itu sendiri perangkat yang memiliki peran penting dalam jaringan komputer karena suite ada pusat lalu lintas jaringan. Jika suite ini mengalami gangguan, maka segala aktivitas pada jaringan juga akan terganggu. Selain itu juga suite memiliki fungsi yang begitu penting untuk memudahkan pekerjaan karena suite bisa memeriksa serta menganalisa paket data yang diterima komputer sebelum diteruskan ke perangkat tujuan. Suite juga bisa menentukan alamat tujuan serta sumber paket data. Selanjutnya, suite juga bisa meneruskan paket data secara tepat dan cepat serta efisien. Itu rangkuman pada materi pertemuan yang ketiga kali ini. Kemudian kita akan tugas untuk kelas 11. Tujuan pembelajaran sudah, materi sudah, rangkuman sudah, dan sekarang tugasnya. Silakan persiapkan buku catatan kalian, ditulis di buku pertemuan ketiga tugas. Yang pertama, silakan tadi materi di atas, apa pengertian dari suite ya. Kemudian yang kedua,
sebutkan jenis suite dan jelaskan. Sudah ada semua tadi yang di atas. Apa peran penting yang dilakukan oleh suite tadi juga ada di atas. Kemudian yang keempat, apakah di sekitarmu atau tetangga kurang N, tetangga kamu menggunakan suite? Jika ada, jawab ada. Jika tidak ada, jawab tidak ada. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kerja suite itu sendiri? Silakan catat di buku catatan, nanti Bapak lihat ketika ada kesempatan untuk tatap muka untuk dimasukkan di nilai. Oke, itu tugas pada pertemuan yang ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.